Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Judul renungan hari ini, menjaga diri. Dalam bagian ini, Petrus sekali lagi mengingatkan jemaat yang ia layani pada saat itu untuk tetap menjaga diri mereka dari pengaruh yang menyesatkan dari guru-guru palsu. Di situ banyak sekali orang-orang yang berusaha mengambil orang-orang Kristen dari iman mereka. Oleh karena itu, Petrus mengingatkan untuk menjaga diri. Petrus memberitahukan bahwa semua guru-guru palsu yang ada pada saat itu, mereka hanya seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan paling dalam. Hal ini mau mengingatkan, guru-guru palsu seperti mata air yang tidak ada air, dan seperti awan yang diterbangkan oleh angin, dan tempat gelap yang kelam untuk selama-lamanya bagi mereka. Setiap apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini tidak memberikan pengajaran tentang kehidupan yang sejati. Mereka hanya berkata-kata menarik. Mereka hanya memberikan kata-kata motivasi, tetapi tidak memuaskan jiwa kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan jangan sampai tergoda oleh setiap janji-janji yang disampaikan mereka. Guru-guru palsu juga seperti awan yang diterbangkan angin, yang menggambarkan bahwa ketiadaan hujan yang berarti dan bermakna dalam hidup kita. Para penyesat ini mungkin memiliki pengetahuan, pintar, dan kelihatannya meyakinkan kita. Tetapi pada akhirnya, mereka justru tidak memberikan pengaruh yang baik dalam hidup kita. Justru mereka mengajak kita untuk jauh dari Tuhan dan mengikuti apa yang mereka mau. Firman Tuhan jelas mengatakan orang-orang yang menjadi guru-guru palsu, tempat mereka adalah tempat yang gelap, yang kelam, dan pasti tempat itu suram. Mereka hidup dalam kegelapan kerohanian, sehingga mereka berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti jalan mereka. Namun, orang-orang seperti ini akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, berapa banyak ajaran-ajaran yang kita dengar saat ini, berapa banyak juga renungan-renungan yang kita dengar saat ini, berapa banyak khotbah-khotbah di YouTube yang kelihatannya memuaskan hati kita, memuaskan pikiran kita, menarik kita. Tetapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai ajaran-ajaran itu membuat kita terlena dan melupakan kebenaran sejati itu. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang rela berkorban, Allah yang rela mati bagi kita. Jikalau setiap kita sudah mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Berapa banyak orang berpikir bahwa Allah penuh kasih, maka saya bebas melakukan dosa sesuka saya. Mereka lupa bahwa Allah bukan hanya penuh kasih, tetapi juga Allah penuh dengan keadilan. Oleh karena itulah Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak dihukum,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah kita hidup sesuai dengan jalan kebenaran itu. Jangan biarkan kita jatuh dan menjauh daripada Tuhan. Sesuatu yang enak didengar belum tentu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.